BMI Fish Solution Company memproyeksikan Indonesia ini akan mengalami defisit transaksi berjalan di 2023 yang tentu akan mempengaruhi rupiah. Apakah menurut Anda ini juga nantinya akan mempengaruhi pengusaha yang bergantung pada impor? Iya, defisit transaksi berjalan itu kan ada dua macam sumbernya, kalau nggak dari neraca perdagangan dan neraca jasa-jasa. Neraca perdagangan tadi sudah kita prediksikan ya ada surplus ya walaupun tipis ya. Nah sekarang yang kita harus jaga itu adalah neraca jasa, karena neraca jasa ini kan transaksi keuangan dan lain-lain yang menyebabkan beban kita terhadap neraca transaksi berjalan itu cukup tinggi ya, termasuk pembayaran bunga utang. Nah ini yang saya kira bagaimana caranya kita jangan terlalu banyak mengkonsumsi jasa-jasa dari luar Indonesia. Baik, kita beralih lagi ke Revo. Ya, Revo, kalau melihat kondisi saat ini, seperti apa ekspektasi terhadap harga komoditas unggulan kita hingga akhir tahun? Apalagi kita lihat di global ini masih sangat volatil sekali. Ya, khususnya kita kalau bicara komoditas memang balik lagi ya ke batu bara coal ya. Jadi kalau kita cermati saat ini di sekitar 120-an dolar dan memang kita harapkan dengan saat ini kan memang harganya cukup rendah. Jadi diharapkan di akhir tahun ini khususnya untuk China, Eropa dan juga India yang mana populasinya kalau dijumlahkan dari 3 wilayah ini cukup besar bahkan di atas 2 billion people. Kemudian juga ya tadi coal price sekarang cukup rendah, jadi diharapkan permintaannya demand-nya mulai naik khususnya di menjelang akhir tahun. Jadi di Desember kemudian Januari ini diharapkan ada permintaan yang cukup tinggi yang itu berpotensi menaikkan dari coal price itu sendiri. Dan ketika itu naik maka diharapkan memang ekspor kita juga mengalami imbas yang cukup positif ya, dan itu diharapkan nanti berhubungan ke neraca dagang tadi jadinya makin surplusnya makin lebar, meskipun memang cukup sulit ya karena ya itu neraca dagang kan akan berbicara dengan ekspor dan impor, kemudian ya impor kita masih sangat bergantung dengan luar banget gitu ya. Nah itu yang memang akan challenging, tapi diharapkan memang dengan saat ini masih ditahan untuk demand dari China dan India, ketika nanti sudah mendekati Desember kemudian Januari itu diharapkan ada demand yang cukup deras ya. Baik, dan risiko apa yang akan kita hadapi kalau memang ternyata neraca pembayaran kita ini defisit? Ya, kalau neraca pembayaran defisit, maka kan neraca pembayaran Indonesia atau balance of payment itu salah satunya terdiri dari transaksi berjalan, kemudian kalau di breakdown lagi itu ada neraca dagang, dan kalau di NPI itu juga memang ada finansial, investasi, dan sebagainya. Ketika NPI-nya memang minus atau defisit, itu akan terrecord oleh investor-investor luar yang memang punya dana besar yang akan melihat ini kan neraca pembayaran atau balance of payment ini merangkum semuanya apa yang terjadi di Indonesia, ekspor impor, perdagangan dan sebagainya, capital inflow dan sebagainya, semuanya masuk ke sini. Ketika ini defisit, maka dari investor asing yang punya dana besar akan melihat bahwa negara ini mungkin perlu dihindari terlebih dahulu. Nah itu yang perlu diwaspadai. Ketika investor sudah melihat bahwa negara ini masih kurang oke untuk chip in gitu ya, maka capital outflow mungkin akan terjadi, kemudian hal-hal negatif lainnya mungkin akan terdampak juga ke pasar keuangan, kita juga bisa terdampak ke saham maupun ke rupiah itu sendiri. Nah itu yang sangat kita jaga, jangan sampai itu defisit, tapi saya rasa dari pihak BI, kemudian government, Kemenko dan lain sebagainya, saya rasa semua akan terintegrasi, apalagi sekarang sudah ada KSSK ya yang saling terintegrasi semua, bahkan ada OJK dan LPS yang mereka akan selalu berdiskusi untuk menentukan kebijakan apa yang terbaik bagi negara Indonesia. Baik, kita beralih lagi ke Pak Iwan. Pak Iwan, harapan atau ekspektasi pengusaha terhadap neraca pembayaran kita secara full year di 2023 dan juga di 2024 nanti seperti apa? Ya harapan kita jangan sampai negatif ya, karena kalau negatif memang dampaknya diantaranya pasti ke cadangan devisa kita yang kemudian itu berdampak pada nilai tukar. Kalau nilai tukarnya kembali memburuk, ini tentu punya dampak kepada ekonomi secara keseluruhan ya, baik mereka yang punya pinjaman dalam mata uang asing tentu bebannya menjadi, ketika impor itu juga menjadi lebih mahal. Ini yang memang kita harus jaga. Tapi terus terang tadi neraca pembayaran itu ada neraca dagang, ada neraca jasa ya. Ini yang paling kita mengkhawatirkan itu adalah neraca jasa, karena itu kaitannya adalah dengan transaksi keuangan juga, di mana kalau kita banyak punya utang
luar negeri ya, tentu kita harus membayar. Dan itu menyebabkan neraca jasa kita menjadi negatif. Secara keseluruhan, neraca pembayaran bisa menjadi defisit nanti. Ini saya kira perlu dijaga secara bersama-sama ya. Di luar itu, kita berharap pemerintah tetap memperkuat pasar lokal, kita tetap mengharapkan daya beli masyarakat lokal itu dijaga, ditingkatkan, agar walaupun globalnya tidak baik, tetap secara domestik kita tetap bisa tumbuh dengan baik ya. Contohnya misalnya pariwisata itu tidak bisa lagi kita mengharapkan turis-turis asing untuk masuk ke Indonesia dalam waktu singkat ini. Sehingga wisatawan Nusantara ini harus didorong.